Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo telah menjadi bayang-bayang yang tak kunjung hilang dari perjalanan politiknya. Sejak masa awal menjabat sebagai wali kota Surakarta, isu ini kerap muncul di permukaan, menghiasi halaman depan media, dan menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Setiap langkah politik Jokowi, baik di tingkat lokal maupun nasional, seolah tak pernah lepas dari sorotan terkait tuduhan ini. Bahkan setelah 2 periode memimpin di Istana Negara, isu ini tetap membayangi, seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kariernya sebagai presiden. Tuduhan bahwa ijazah Universitas Gadjah Mada milik Jokowi adalah palsu terus dihembuskan oleh sejumlah pihak. Berbagai klarifikasi, bantahan resmi, hingga pengujian di ranah hukum telah dilakukan berulang kali. Namun, keraguan dan spekulasi tetap saja muncul, seolah-olah fakta dan bukti yang ada belum cukup untuk meredam kecurigaan publik. Isu ini bertahan bukan hanya karena substansi tuduhannya, tetapi juga karena telah menjadi simbol ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi pendidikan, sistem hukum, dan para pemimpin negeri. Di tengah polarisasi politik yang semakin tajam, kontroversi ini kerap dimanfaatkan untuk memperkuat narasi perpecahan dan memperdalam jurang perbedaan di antara kelompok masyarakat. Kini, pada 29 Juni 2025, Presiden Jokowi mengambil langkah hukum yang proaktif. Ia melaporkan kasus ini secara resmi ke pihak berwenang, mengubah polemik yang selama ini liar di ruang publik menjadi proses hukum yang terstruktur dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, sekaligus menjadi preseden penting dalam menghadapi gelombang misinformasi yang kian marak. Seluruh bangsa kini menanti hasil dari proses hukum ini. Banyak yang berharap keputusan akhir nanti tidak hanya memberikan jawaban pasti atas kontroversi yang telah lama berlarut, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepercayaan, transparansi, dan ketegasan dalam menghadapi isu-isu publik di era informasi yang serba cepat. Pada tanggal 30 April 2025, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia secara resmi melaporkan para penyebar tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, menandai babak baru dalam upaya melawan fitnah yang selama ini beredar luas di masyarakat. Langkah ini menjadi titik balik, mengubah sikap Jokowi yang sebelumnya cenderung pasif dan memilih diam. Menjadi lebih aktif dan responsif dalam menghadapi serangan terhadap integritas pribadinya. Dengan didampingi tim hukum, Jokowi menandatangani dokumen pelaporan, menunjukkan keseriusan dan kesiapan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Tidak hanya sekadar membela diri, tindakan ini juga menjadi pesan kuat kepada publik bahwa penyebaran informasi palsu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Laporan ini secara spesifik menargetkan individu maupun kelompok yang terlibat dalam penyebaran klaim palsu tersebut. Baik yang beroperasi secara terbuka di media sosial maupun yang bergerak secara tersembunyi di balik akun anonim. Dengan demikian, Jokowi ingin memastikan bahwa tidak ada satupun pelaku yang luput dari proses hukum. Dengan membawa pertarungan ini dari ruang publik digital ke meja hijau pengadilan, Jokowi mempertegas bahwa era kebebasan berpendapat tidak berarti bebas menyebarkan fitnah tanpa konsekuensi. Dasar hukumnya pun sangat kuat dan jelas. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik menjadi landasan utama, memberikan ruang bagi korban fitnah untuk menuntut keadilan secara pidana. Selain itu, Pasal 27A, 32 dan 35 UU ITE juga digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi palsu di dunia maya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola penyebaran hoaks yang semakin canggih. Pendekatan ganda ini menggabungkan hukum konvensional dan digital, menegaskan bahwa fitnah di era modern harus dihadapi dengan strategi hukum yang komprehensif. Negara tidak lagi memandang remeh ancaman misinformasi yang bisa merusak reputasi dan stabilitas nasional. Proses penyelidikan pun melibatkan tim forensik digital yang mengumpulkan bukti elektronik, memastikan bahwa jejak digital para pelaku dapat diidentifikasi dan diproses secara hukum, baik melalui jalur konvensional maupun elektronik. Kini laporan tersebut berada di tangan Subdit Kamnek Polda Metro Jaya, unit khusus yang menangani kejahatan negara dan keamanan nasional. Penanganan oleh unit ini menunjukkan bahwa kasus ini dipandang serius dan menjadi prioritas penegakan hukum. Pemerintah melalui juru bicara dan kepolisian menegaskan komitmen untuk melawan kampanye misinformasi
yang dapat mengancam kepercayaan publik dan stabilitas negara. Sikap proaktif Jokowi bukan hanya sekadar pembelaan terhadap nama baik pribadi, tetapi juga menjadi bentuk edukasi publik tentang pentingnya literasi hukum dan digital. Langkah ini diharapkan menjadi presiden hukum yang kuat, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memahami konsekuensi hukum di balik setiap tindakan di dunia maya maupun nyata. Dengan demikian, Jokowi tidak hanya membela diri, tetapi juga membangun fondasi baru bagi penegakan hukum di era digital, sekaligus mengingatkan seluruh masyarakat bahwa kebenaran dan keadilan harus selalu dijaga bersama. Setelah laporan diterima, Polda Metro Jaya langsung menggerakkan penyelidikan melalui Subdit Kamnek di Treskrimum. Polisi menelusuri bukti dan mengidentifikasi aktor kunci di balik penyebaran isu, memastikan proses berjalan objektif dan netral. Penyelidikan melibatkan analisis unggahan media sosial, video dan artikel, serta pemetaan jaringan penyebar. Klarifikasi dilakukan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan institusi pendidikan terkait. Semua bukti dan keterangan diuji dalam gelar perkara untuk menentukan apakah unsur pidana terpenuhi. Hanya setelah proses komprehensif ini, polisi memutuskan apakah kasus naik ke penuntutan atau dihentikan. Bukti utama yang diajukan tim hukum Jokowi bersifat digital, 24 objek media sosial, mulai dari tangkapan layar hingga video dan artikel. Ahli forensik digital menelusuri jejak akun, IP, dan pola aktivitas untuk mengidentifikasi pelaku utama. Dari bukti ini, polisi mengidentifikasi 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K sebagai penyebar utama. Fokus pada 5 orang ini menandai pergeseran penyelidikan dari fenomena umum ke tindakan spesifik. Mereka akan dihadapkan pada bukti dan diminta mempertanggungjawabkan aktivitas daring mereka. Hingga 26 Juni 2025, polisi telah memeriksa 49 saksi dari berbagai latar belakang, menegaskan luasnya penyelidikan yang dilakukan. Proses ini melibatkan saksi-saksi dari berbagai profesi dan peran, mulai dari saksi mata yang melihat langsung kejadian, hingga individu yang memiliki informasi penting terkait kasus. Setiap saksi dipanggil secara resmi dan diwawancarai secara mendalam untuk menggali setiap detail yang mungkin relevan. Saksi terdiri dari pihak yang mengetahui fakta, ahli forensik digital yang menganalisis bukti elektronik, hingga terlapor utama yang memberikan klarifikasi atas tuduhan. Para ahli forensik digital berperan penting dalam menelusuri jejak digital, sementara saksi lain memberikan perspektif yang berbeda untuk memperkaya pemahaman penyidik. Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat secara rinci dan dibandingkan dengan bukti digital yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk membangun kronologi kejadian yang solid dan memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Penyidik juga melakukan verifikasi silang antara pernyataan saksi dan data digital. Proses ini bukan sekadar mencari dukungan atau pembenaran, melainkan fokus pada pengumpulan data mentah yang objektif. Data yang terkumpul kemudian diuji konsistensinya antar saksi, sehingga setiap pernyataan yang berbeda dapat diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Penyidik mencari pola, kecocokan, maupun perbedaan yang bisa menjadi petunjuk penting dalam mengungkap kebenaran. Hasil pemeriksaan saksi menjadi tulang punggung gelar perkara. Karena dari sinilah konstruksi hukum kasus dibangun. Setiap temuan dari saksi akan dipresentasikan dan didiskusikan secara kolektif oleh tim penyidik. Seluruh proses ini bertujuan untuk menentukan apakah unsur pidana dalam kasus ini benar-benar terpenuhi berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Komitmen polisi untuk menyelidiki secara menyeluruh menunjukkan pentingnya kejelasan fakta dalam kasus ini. Dengan pendekatan yang sistematis dan transparan, diharapkan hasil penyelidikan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Langkah krusial berikutnya adalah klarifikasi ke institusi pendidikan, SMA 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Polisi memverifikasi data siswa, arsip kelulusan dan dokumen resmi dari masa Jokowi bersekolah. Di UGM, penyelidikan fokus pada nomor induk mahasiswa, transkrip, skripsi, dan dokumen kelulusan tahun 1985. Klarifikasi ini menghasilkan bukti otentik yang jauh lebih kuat daripada klaim di media sosial. Pernyataan resmi dan dokumen dari kedua institusi menjadi pilar utama dalam laporan polisi. Verifikasi institusi ini menjadi penentu utama keabsahan ijazah Jokowi.
UGM secara konsisten menegaskan keaslian ijazah Jokowi, didukung arsip resmi dan penjelasan detail soal perbedaan format dokumen. Dekan Fakultas Kehutanan menjelaskan variasi skripsi sebagai hal wajar di era sebelum komputerisasi. SMA 6 Surakarta juga mengonfirmasi data kelulusan Jokowi, memperkuat rantai bukti pendidikan. Kedua institusi bersikap terbuka dan kooperatif, menegaskan posisi mereka sebagai penjaga arsip, bukan aktor politik. Pernyataan dan dokumen resmi mereka menjadi bentang utama melawan misinformasi. Verifikasi institusi ini memberikan dasar kuat bagi polisi untuk menutup ruang spekulasi. Jokowi secara terbuka menyatakan siap menunjukkan ijazah asli di pengadilan jika kasus berlanjut. Ia menegaskan langkah hukum ini bukan sekadar pembelaan diri, tapi demi kejelasan publik dan melawan misinformasi. Jokowi menyoroti pentingnya membedakan debat politik dengan fakta hukum dan menantang penuduh untuk membuktikan klaim mereka di pengadilan. Ia berharap proses hukum ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya bukti dan transparansi. Sikapnya menandai pergeseran dari rumor ke fakta yang diuji secara hukum. Kasus ijazah Jokowi menjadi studi penting dalam melawan misinformasi di era digital. Proses hukum berbasis bukti menawarkan penangkal terhadap rumor liar di media sosial. Kasus ini menegaskan pentingnya due process untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Hasilnya akan menjadi preseden, membedakan kritik sah dan fitnah yang merusak demokrasi. Proses ini mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab. Dengan penyelesaian hukum, diharapkan masyarakat bisa melangkah maju dengan pemahaman yang jelas dan berbasis fakta.